Selamat malam teman-teman, kami dari kelompok B akan menyajikan tentang konsep penatalaksanaan kegawat daruratan sistem muskuloskeletal. Di sini saya bernama Eka Dharma Putra Buah 5 sebagai penyaji. Baik, definisi fraktur adalah, menurut Fakultas UI, fraktur adalah rusaknya dan terputusnya kontinuitas tulang. Fraktur adalah diskontinuitas dari jaringan tulang yang biasanya disebabkan adanya kekerasan yang timbul secara mendadak. Ada berbagai penyebab dari fraktur, yaitu 1. Fraktur akibat peristiwa trauma, fraktur akibat peristiwa kelelahan atau tekanan, fraktur patologi karena kelemahan pada tulang. Klasifikasi fraktur. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1995, berdasarkan luas dan garis fraktur meliputi 1. Fraktur komplit merupakan patah atau diskontinuitas jaringan tulang yang luas sehingga tulang terbagi menjadi dua bagian dan garis patahnya menyeberang dari satu ke sisi yang lain serta mengenai seluruh korteks. Fraktur inkomplit merupakan patah atau diskontinuitas jaringan tulang dengan garis patah tidak menyeberang sehingga tidak mengenai korteks atau masih ada korteks yang utuh. Klasifikasi fraktur. Menurut Black and Matasarin tahun 1993, yaitu faktor berdasarkan hubungan dengan dunia luar meliputi fraktur tertutup, yaitu fraktur tanpa adanya komplikasi, kulit masih utuh, tulang tidak menonjol melalui kulit. Fraktur terbuka, yaitu fraktur yang merusak jaringan kulit karena adanya hubungan dengan lingkungan luar, maka fraktur terbuka potensial terjadi infeksi. 3. Long membagi fraktur berdasarkan garis patah tulang. Green stick, yaitu pada sebelah sisi dari tulang, sering terjadi pada anak-anak dengan tulang lembek, yaitu transverse, yaitu patah melintang, longitudinal, yaitu patah memanjang, oblique, yaitu garis patah miring, spiral, yaitu garis patah melingkar. Menurut Black dan Matasarin tahun 1993 mengklasifikasi lagi fraktur berdasarkan kedudukan fragmen, yaitu tidak adanya dislokasi atau adanya dislokasi. Tanda dan gejala dari fraktur menurut Lewis tahun 2006 menyampaikan manifestasi klinis fraktur adalah sebagai berikut. 1. Adanya nyeri, bengkak, memar, spasme otot atau kaku otot, penurunan sensasi, gangguan fungsi, mobilitas abnormal, krepitasi, deformitas, shock hipovolemik. Gambaran ekstrem menentukan fraktur. Pemeriksaan fisik pada pasien fraktur. Kita akan mempelajari tentang BHD lagi, yaitu berawal dari pemeriksaan jalan nafasnya, airway, apakah airway jalan lancar atau tidak. Breathing atau nafas, karena jalan nafas yang baik tidak menjamin dari pertukaran gas, karena bernafas mutlak untuk pertukaran oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Ketiga, circulation. Kontrol perdarahan vena dengan menekan langsung sisi area perdarahan bersama dengan tekanan jari pada arteri paling dekat dengan area perdarahan. Disability atau evaluasi neurologis. Di sini kita akan mengkaji tentang GCS atau Glasgow Coma Scala. Jadi kita akan mengkaji dari tingkat kesadaran dari pasien tersebut. Yang kelima itu exposure atau kontrol lingkungan. Exposure dilakukan di rumah sakit, tetapi jika perlu dapat membuka pakaian, misalnya membuka baju untuk melakukan pemeriksaan fisik toraks. Jadi jika terjadi suatu peristiwa maka yang dicurigai mengenai bagian toraks, maka kita bisa membuka bagian baju maupun pakaian bawah klien apabila
dicurigai mengalami fraktur seperti di bagian tibia maupun femur. Yang kedua itu pemeriksaan fisik sekunder, yaitu 1. Kaji riwayat trauma, 2. Kaji seluruh tubuh, 3. Kaji kemungkinan adanya fraktur multiple. Yang kelima, kaji adanya nyeri pada area fraktur dan dislokasi, kaji adanya krepitasi pada area fraktur, kaji adanya perdarahan dan shock terutama pada fraktur femur dan pelvis, kaji adanya sindrom kompartemen, kaji tanda-tanda vital secara kontinu. Kita mungkin sudah mempelajari ya tentang cara pertama penelaksanaan fraktur yaitu fraktur terbuka dan tertutup, yaitu dengan cara membidai. Namun sebelum kita membidai itu, maka kita bisa mengobservasi terlebih dahulu seperti adanya laserasi atau bengkak dan deformitas, observasi, angulasi, pemendekan dan rotasi, palpasi nadi sistal untuk fraktur dan palpasi semua perifer, kaji suhu dingin, pemecatan, penurunan sensasi atau tidak adanya pulsasi. Hal tersebut menandakan cedera pada syaraf atau sumpah darah terganggu atau sering disebut dengan sindrom kompartemen. Kelima, tangan di bagian tubuh dengan lembut dan sedikit mungkin gerakan yang kemungkinan dapat menyebabkan gerakan pada tulang fraktur. Misalnya di sini kita akan bisa melakukan penggunaan jika di bagian kaki itu namanya bidai. Yang kedua itu berikan beban sebelum pasien dipindahkan. Beban dapat mengurangi nyeri, memperbaiki sirkulasi, mencegah cedera lebih lanjut, dan mencegah fraktur tutup menjadi fraktur terbuka. Imobilisasi sendi dan di bawah daerah fraktur, tempat satu tangan distal terhadap fraktur dan berikan satu penarikan ketika menempatkan tangan lain di atas fraktur untuk menyokong. Pengobatan yang diberikan meluas sampai sendi dekat fraktur. Periksa status vaskular ekstremitas setelah pengobatan, periksa warna, suhu nadi, dan pemucatan kuku. Ini kita akan memeriksa apakah oksigen itu maupun darah itu sampai ke bagian ekstremitas paling bawah dari lokasi fraktur. Kaji untuk adanya defisit neurologi yang disebabkan oleh fraktur. Berikan balutan steril pada fraktur terbuka. Ketiga itu kaji adanya keluhan nyeri atau tekanan yang mengalami cedera. Pindahkan klien secara hati-hati dan lembut untuk meminimalisasi gerakan yang dapat menyebabkan gerakan pada patah tulang. Biasanya sini kita akan menggunakan jika kita ingin mengimobilisasi atau mengurangi dari pergerakan dari si korban, maka di sini mungkin kita bisa menggunakan jika ada long spin board, dan bisa kita mengikatnya di long spin board itu sesuai SOP. Yang kelima itu lakukan penanganan pada fraktur yang spesifik, yaitu jika terjadi trauma tulang belakang, imobilisasi harus dilakukan untuk mencegah paralisis seumur hidup bahkan kematian, karena di bagian belakang kita ini terdapat banyak saraf penghubung dari saraf pusat dan tulang belakang, karena tulang belakang juga merupakan tempat banyak saraf seperti gerakan refleks. Yang kedua itu trauma pelvis. Trauma pelvis dimasukkan ke dalam trauma ekstremitas karena keduanya sangat berhubungan. Trauma pelvis biasanya terjadi karena kecelakaan lalu lintas atau trauma seperti jatuh dari ketinggian. Pelvis ini itu salah satu tulang yang sering melekatnya mohon maaf kemaluan pada manusia maupun bagian penyokong bokong pada manusia. Trauma femur biasanya sepertiga tengah, walaupun pada orang tua selalu dipikirkan pada tulang paha, kolon femoris. Trauma pangkal paha dan sendi panggul. Pada jenis senior, sakit dapat ditolerir dan kadang-kadang diabaikan atau disangkal. Trauma kaki dan tangan. Untuk mempertahankan kaki dan tangan dalam posisi normal, sering digunakan bantal. Metode alternatif untuk membalut tangan itu dengan membalut tangan dengan bola yang digenggam pasien dengan balutan yang tebal. Baik, kami telah menyelesaikan
hasil dari diskusi kami. Jika ada pertanyaan, maka bisa disampaikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih.